Telinga Indonesia Podcast, the real story of our life. Tapi nggak selalu berdarah juga ya. Ada juga pada kasus-kasus yang himennya itu sangat elastis, yaitu nggak berdarah. Malam pertama tidak berdarah bukan berarti tidak perawan lagi ya, Dok? Belum tentu juga. Jadi itu sebenarnya suatu kondisi yang bisa saja tidak terjadi perdarahan karena selaput darah itu suatu organ yang selaput, yang namanya selaput lendir yang sangat tipis. Tetap ketika kamu berpakaian atau habis mandi, berpakaianlah yang sopan gitu ya. Kita nggak pernah tahu nih kapan nih setan datang nih ke seseorang laki-laki gitu ya. Saya pikir pendidikan kesehatan reproduksi atau istilah lainnya sex education itu dimulai dari keluarga dulu, dari kedua orang tuanya. Kemudian dari orang tua itu kan membentengi anak itu dengan salah satunya dengan agama, kemudian pendidikan moral, kemudian tentang seks reproduksi juga, benteng digital itu juga perlu ya, filter itu perlu disampaikan oleh orang tua. Apakah sexual education di Indonesia ini sudah terbuka? Karena kan apapun yang dilakukan berhubungan dengan kalimat seks di Indonesia ini tuh ribet dihubungkan selalu dengan tabu lah apalah. Kan kita tujuannya supaya mereka dapat pemahaman yang baik kan, bukan untuk mengumbar kepornoan begitu. Mitos juga ya, jadi kalau misalnya dia berhubungan dengan kiainya itu akan mendapatkan berkah, itu masih ada tuh sebagian yang saya ketahui gitu. Serius? Jadi memang iya. Oke, siap. Oke. Aura gantengnya dilihatin ya, Dok. Oh, makan lagi rupanya ya. Ya biasalah ada yang supply buah-buahan, ya kita makan dulu. Telinga Indonesia Podcast episode ke-11 di segmen Dokter Show. Tema yang kami angkat di seri pertama ini adalah selaput darah, logika atau mitos. Di segmen ini banyak yang akan kita bahas. Yang pertama seks dengan problemnya, edukasi, analisa sosial, khusus untuk remaja, kemudian ada solusi, psikologi seks, kemudian ada update informasi keilmuan bidang kedokteran obgyn. Nah, di seri pertama ini yang kami bahas itu selaput darah, logika, dan mitos. Di sudut kiri dari Taiwan, ini lintas negara loh ya, Dr. Dito Anurogo MSc. Beliau saat ini sedang menjalani pendidikan di Taipei Medical University. Latar belakangnya adalah ahli di bidang nano immunobioteknomedicine. Kemudian continuing medical education dari Harvard, Oxford, Johns Hopkins Amerika. Beliau juga dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar, pengurus Asosiasi Stem Cell Indonesia. Terus pengurus AUMI juga, Mbak. Asosiasi Wisata Medis Indonesia juga. Oke, boleh ditambahin nanti. Di sudut kiri bawah ada dokter paling tampan malam ini. Waduh. Dr. Taufik Jamaan SPOG. Beliau adalah spesialis obgyn, infertility expert. Itu untuk urusan mandul-mandul ya, Dok? Kemudian ya, pembantu yang susah punya anak lah. Oke. Jadi saya dukun beranak juga. Oke, dukun beranak ya. Saya ralat jangan yang mandul ya. Saya ulangi deh kayaknya, Dok. Dr. Taufik Jamaan SPOG, spesialis obgyn infertility. Beliau expert di bidang. Jadi membantu orang-orang yang susah punya anak, pasien-pasien yang infertil, yang biasanya yang belum punya anak 5 tahun, 10 tahun, ada yang 15 tahun juga. Itu kita lakukan dengan program inseminasi atau dengan bayi tabung. Di Jakarta itu ya, Dok? Ya, di Jakarta. Nggak perlu kemana-mana lagi ya? Nggak perlu, cukup di Jakarta saja. Kita saat ini successful rate-nya udah mencapai kira-kira sekitar 50%. Jadi pregnancy rate-nya. Oke. Beliau juga
Ketua Asosiasi Wisata Medis Indonesia. Kalau biasanya wisata medis itu jalan-jalan ke luar negeri, sekarang Indonesia harus menggalakkan itu ya, Dok? Ya, jalan-jalannya cukup ke Bali atau ke Sumba atau ke Labuan Bajo, tapi nanti berobatnya bisa ke Jakarta atau ke Makassar atau ke Surabaya saja. Nggak usah harus ke Singapura atau Malaysia atau Thailand. Jadi nanti destinasi wisatanya akan kita siapkan. Oke. Mari kita membahas selaput darah, logika atau mitos. Nah, yang pertama nih, kalau masalah selaput darah nih pasti Dokter Objin dulu. Apa sih selaput darah itu, Dok? Boleh nih. Ya, jadi sekedar informasi awal ya untuk awam juga, bahwa selaput darah itu adalah suatu struktur anatomi yang berasal dari lipatan kulit atau selaput mukosa yang sifat menempel di sekitar labia minora ya. Jadi vagina itu ada namanya vulva atau vestibulum yang besar, terus ada bibir besarnya yang kita sebut dengan labia majora, ada bibir kecil labia minora. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah lubang atau liang vagina yang kita sebut dengan introitus vagina. Nah, di pinggir introitus vagina itulah kalau orangnya belum pernah berhubungan seksual, itu ada yang kita sebut selaput tipis yang disebut dengan himen ya atau selaput darah. Nah, himen ini bermacam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya seperti anul seperti cincin gitu ya, anularis, atau misalnya seperti semilunar, seperti kayak bulan sabit gitu, atau yang cribiformis itu seperti bentuk saringan gitu ya, ada lubang-lubang kecilnya, atau yang ada juga kasus-kasus yang himennya imperforata, jadi benar-benar tertutup, jadi nggak ada lubangnya, sehingga darah haidnya tidak bisa keluar setiap bulannya. Nah, itu biasanya harus segera kita lakukan tindakan untuk membuat celah atau lubang di selaput darah tersebut. Nah, tapi pada selaput darah ini normal adanya sesuai anatomi vagina yang normal, dan itu biasanya akan terjadi robekan setelah melakukan aktivitas seksual, atau bisa juga sebab-sebab lain, trauma, segala macam, itu bisa menyebabkan terjadinya robekan ya. Tapi ada hal-halnya dokter akan tahu ini robekan karena trauma, misalnya karena segala macam, atau karena berhubungan seksual atau trauma penis. Begitu. Jadi kita akan bisa deteksi apakah himennya masih intak, masih utuh, atau sudah terjadi robekan ya. Warna selaput darah itu sama, atau kalau misalnya pada saat malam pertama, mitosnya itu kan berdarah gitu loh. Benarkah? Ya, jadi karena selaput tipis itu kalau dilewatin oleh benda atau sesuatu atau penis, misalnya hubungan, ya biasanya ada yang bisa terjadi darah, tapi sedikit aja. Sedikit. Jadi ya nggak sampai kasurnya sampai penuh dengan darah, nggak, cuma setetes saja. Ya, karena itu selaput yang sangat tipis yang sebenarnya transparan, jadi tidak banyak mengandung pembuluh darah yang menimbulkan mengeluarkan darahnya. Istilahnya ya semacam arteriol lah, jadi pembuluh darah yang sangat halus ya. Jadi itu macam tanda bahwa itu terjadi robekan gitu ya. Jadi nggak usah dibayangkan darahnya sangat banyak sekali. Kecuali ada suatu kelainan vaskularisasi atau kelainan pertumbuhan pembuluh darah di daerah selaput darah. Tapi itu jarang-jarang sekali. Tapi nggak selalu berdarah juga ya. Ada juga pada kasus-kasus yang himennya itu sangat elastis, yaitu nggak berdarah. Berarti kalau dia malam pertama tidak berdarah, bukan berarti tidak perawan lagi ya, Dok? Belum tentu juga. Ya. Untuk menghilangkan mitosnya gimana itu, Dok? Kenapa? Kan mitos yang beredar di masyarakat selama ini kan kalau malam pertama harus berdarah, dan itu beberapa budaya masih mempertahankan itu. Ya, itu mitos juga ya. Kadang-kadang saking takutnya nggak ada darah ya nyediain darah ayam juga di bawah. Ya, jadi itu sebenarnya suatu kondisi yang bisa saja tidak terjadi perdarahan karena selaput darah itu suatu organ yang selaput, yang namanya selaput lendir yang sangat tipis. Jadi
kadang-kadang berdarah setites atau sedikit atau bercak saja. Nah, ada juga yang tidak bisa diamatin atau tidak terdeteksi gitu. Itu khusus pada orang-orang yang punya selaput darah yang tipenya semilunar itu kayak bulan sabit gitu dan sangat elastis gitu. Jadi ada masuknya benda asing atau masuknya penis itu tidak menimbulkan perdarahan. Kemudian Tapi untuk bisa terjadi robekan ya. Kalau robekannya itu bisa terjadi. Biasanya terjadi di jam 5 dan jam 7. Oh ya? Posisinya. Ada jamnya, Dok? Ada jamnya? Atau memang ada? Ini posisi. Coba lihat di Mbak Ayu itu ada jam dinding bulat nggak? Itu yang ada jam 5 dan jam 7 itu. Jadi robekannya posisi di situ. Arah robekan Mbak Ayu maksudnya. Arah robekannya itu di arah jam 5. Jadi bukan jam 5 sore atau bukan pagi gitu, bukan. Jadi bukan hubungannya jam 5 sama jam 7 2 kali. Aduh, jadi deg-degan nih bahas ini, sumpah. Ini jadi karena gini, Dok, saya pernah pakai ini ya, IUD ya, yang di dalam vagina itu. Saya kan 3 tahun lepas gitu loh, 3 tahun lepas. Ya memang maksudnya kalau dia terlalu lama kan dia akan menjadi daging atau gimana, jadi memang bagus dilepas. Kalau KB tidak akan menjadi daging, tapi ada yang lucu dong. Itu hanya akan menjadi tidak efektif ya. Terus kenapa? Jadi ada yang lucu. Jadi begitu 3 bulan atau 4 bulan setelah itu kan saya mau pakai lagi gitu loh. Tapi kok nggak bisa dipasang lagi. Waktu dipasang dokter bilang nggak, ini patah gitu alat untuk masangnya. Saya bilang saya jadi takut ada apa gitu. Dia bilang wah kembali perawan lagi gitu lah. Hah? Saya bilang gitu. Jadi nggak bisa dipasang lagi gitu, Dok. Aneh. Kalau saya waktu haid tuh lebih enak pakai itu, pakai IUD itu, haidnya lebih deres, lebih sehat menurut saya. Nah setelah itu nggak dipasang lagi, haidnya jadi lama 4 bulan sekali gitu. Padahal saya nggak pakai apa-apa gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau boleh dijelaskan ya, saya kan kebetulan nggak periksa ya. Artinya dalam suatu kondisi itu kalau dipasang IUD atau KB itu kan benda asing di dalam rahim, itu haidnya itu akan menjadi lebih banyak karena ada benda asing itu. Jadi darah haid yang jumlah darahnya lebih banyak. Jadi pada orang-orang tertentu mereka merasa lebih enak, lebih nyaman kalau darah kotor ya, maksudnya istilahnya itu keluar gitu. Iya. Beda kalau orang pakai KB hormon, kan darahnya sedikit kan, merasa ada darah di dalam badannya, dalam tubuhnya gitu. Padahal sebenarnya tidak ada gitu ya. Dan yang kedua, kalau orang tadinya pasang IUD, mungkin sekarang udah nutup ostiumnya, jadi servit mulut servitnya itu yang mengecil, karena belum pernah melahirkan secara normal. Jadi mungkin dokternya sulit memasang ya, dia bilang wah perawan lagi nih, sebenarnya kan udah nggak perawan kan. Dia bilang wah seneng nih kalau saya perawan lagi gitu. Itu harus 2 kali tuh kayak harus dioperasi dulu. Nggak mau. Saya kalau udah urusan itu benar-benar kayak udah keringet-keringet, saya nggak mau. Oh ya, Dokter Taufik, kalau boleh tanya, Dok, itu kalau tahu saya di budaya Jepang tuh, Dok, itu mereka kalau pas malam pertama itu banyak karena banyak perempuan Jepang yang tidak perawan tuh mereka melakukan himenoplasti dulu, Dok. Jadi mereka bisa sampai memperkirakan, misalnya saya berhubungan intimnya jam 8 malam gitu, itu mereka berapa jam sebelumnya itu melakukan himenoplasti. Itu menurut dokter bagaimana sesuai etika medisnya, dan apa memang benar, Dok, misalnya himenoplasti atau himen yang dibuat itu bisa mencair ya, Dok, atau meleleh dalam waktu jam atau hitungan menit gitu ya. Itu gimana, Dok? Iya. Jadi kalau kita bantu tanda petik ya, bantu pasien untuk melakukan himenoplasti itu pada dokter-dokter yang uroginekologi rekonstruksi ya, itu harus ada alasan medisnya. Misalnya dia tadinya trauma, ada kecelakaan atau apa, sehingga terjadi robekan, misal seperti itu. Tapi kalau alasannya sosial, saya rasa sih ya jarang atau tidak adalah dokter mau melakukan itu untuk melakukan operasi himenoplasti. Misalnya dia pernah melakukan hubungan seksual, terus di himenoplasti untuk membuat suaminya merasa dia jadi perawan lagi, itu enggak. Itu jadi, dan itu pertama ya dari sisi indikasi medis ya. Kalau sisi yang kedua, kalau ditanya yang case yang di Jepang itu,
Ya biasanya kalau setelah operasi tentu dokter tidak menyuruh melakukan hubungan seksual, takutnya nanti robekan atau pendarahan karena tindakan medis. Biasanya pasien itu melakukan hubungan ya biasanya setelah sembuh seminggu atau 2 minggu kemudian. Karena kalau enggak dia akan kesakitan karena kita kan jahit lagi kan itu lipatan robekan himennya itu. Jadi himenoplasti itu biasanya kalau dia mau lakukan hubungan seksual 2 minggu atau 2 minggu kemudian setelah terjadi istilahnya reepitelisasi, jadi penyembuhan di selaput darahnya itu ya. Kalau nggak dia kesakitan nanti malah nggak nikmat dia hubungan seksual nanti. Habis dioperasi masa langsung ada benda asing yang masuk kan kesakitan nanti. Jadi nggak enjoy nanti. Iya dok. Ini ke Mbak Ayu dari tadi ketawa terus ya. Jadi enak gitu loh dengerinnya. Dokter pun jadi enak ya. Dok gini terkait ini Mbak Rizka ada yang nanya nih ya. Dokter Dito, Dokter silakan. Ini Mbak Rizka ini siapa ya Mbak Ayu? Dari Thailand. Dari Thailand, oke. Ini ya. Diaspora juga ya peserta. Oke. Mohon izin Mbak Ayu, silakan. Dokter Dito dan Dokter Taufik terkait operasi untuk memperbaiki selaput darah supaya utuh kembali. Bagaimana kaitannya dengan kode etik kedokteran? Apakah hal ini dilakukan untuk korban pemerkosaan? Selain saat ini memang sedang marak untuk estetika. Jadi itu yang saya sampaikan tadi bahwa dokter atau dokter-dokter obgyn di bagian uroginekologi rekonstruksi ini melakukan tentu harus ada indikasi medisnya ya. Nah indikasi medis itu yang tadi saya bilang kalau ada misalnya misalnya ada kecelakaan atau terjadi robekan itu mungkin ada pertimbangan itu. Tapi kalau pertimbangan sosialnya misal pada pasien-pasien dengan kasus perkosaan ya mungkin bisa dipertimbangkan, tapi asal dilakukan suatu kajian dari komite mediknya atau panelnya bahwa menyatakan bahwa yang bersangkutan layak untuk dilakukan rekonstruksi gitu ya, recovery-nya. Tapi kalau misalnya orangnya memang seksual aktif, nggak ini ya terus tiba-tiba mau nikah, suaminya nanya kamu masih perawan apa enggak, terus dilakukan operasi sama dokternya biasanya itu suatu hal yang berlawanan dengan kode etik kedokteran gitu. Apakah mereka bisa pergi ke luar negeri yang tidak ada beberapa temen kok bisa gitu dok operasi ke luar negeri? Ya kalau ke luar negeri kan semuanya juga dilakukan operasi Mbak Ayu, apa aja mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut juga semuanya, mau mancung hidung, mau ganti kelamin juga bisa kan di luar negeri. Ya, misalnya datangnya laki-laki pulang-pulang udah jadi lucu. Ya. Kenapa di Indonesia begitu Kalau apalagi itu di Thailand, itu Thailand sangat luar biasa sekali operasi seksologinya itu luar biasa. Jadi ya kita nggak tahu lah. Kalau di Indonesia saya rasa dokter-dokter obgyn juga masih ada megang kode etik lah ya. Terkait dengan ini topik kita malam ini kan tentang mitos ya dok ya. Kalau mitos itu misalnya kalau perempuan yang hiperaktif, misalnya hiperaktif itu maksudnya dia suka senam kemudian suka bersepeda, jogging, atau mungkin hiking, atau melakukan aerobik, itu apakah benar himennya akan mudah robek dok? Itu orang awam kan kadang-kadang ya itu gimana itu? Ya jadi gini dokter Dito, pertama ditanyakan dia itu hikingnya naik gunungnya sama siapa, sendiri atau sama pacarnya, itu yang pertama. Iya betul. Ya, kalau dia sendiri atau sesama grupnya cewek-cewek ya mungkin nggak aman ya. Tapi kalau hanya berdua aja sama pacarnya mungkin agak ragu kita kan gitu istilahnya. Sepeda gunung yang kedua jadi ya naik gunung kan, nggak tahu gunung mana yang mau dinaikin kan. Oke. Nah, terus yang lainnya kalau dia hiperaktif misalnya dia senam ya. Ya, dia atlet senam misalnya itu nggak selalu serta-merta terjadi robekan selaput darah. Misalnya atlet senam lantai kan itu memang gerakan-gerakannya ekstrim ya, kakinya nendang ke atas, split segala macam gitu kan. Dan nggak selalu, tapi itu beresiko terjadi robekan itu terjadi karena gerakan yang berulang-ulang pada posisi yang sama sehingga terjadi retraksi ya, jadi tarikan gitu. Nah, traction itu yang menimbulkan terjadi bisa terjadi robekan. Tapi ya kembali lagi dia senamnya di gimnasium atau senam berdua misalnya di kamar, itu kan lain lagi ceritanya gitu.
Jadi harus ada investigasi istilahnya kalau kita mau melakukan rekonstruksi seperti itu. Jadi itu bisa mitos, bisa fakta juga, Dr. Dito. Asal ada keterangan case by case lah begitu kan. Berarti harus di ini juga dok ya, diinvestigasi, ditanya-tanyain. Ya kalau dia senam di kamar berdua itu bahaya. Ya nggak usah dipapain ya. Iya. Kok nggak bisa diapa-apain gitu? Nggak usah direkonstruksi dok. Ya. Gitu. Maksudnya saya aja kan nggak bisa dinikahin, nggak pakai, dibawa ke kantorku aja. Saya kan kayak itu tadi dibilang dokter Amir bilang di sini, lu perawan lagi. Hore, saya bilang gitu kan, perawan lagi. Emang saya nggak pernah ngelahirin dari itu dok. Ya. Dulu pernah coba berapa ya, 6 jam gitu ya. Terus nggak maju-maju ya. Ya katanya memang tulang panggulnya kecil gitu kan. Saya bilang sama dokter. Dulu zaman SMS kan, di Medan saya ngelahirin. Saya bilang, awas nggak mau tahu ini tolong operasi. Saya bilang gitu kan, ketawa deh. Udah dibilang mau nyoba, kayaknya sih mau coba gitu kan nggak apa-apa kan. Ternyata nggak. Iya. Baguslah. Nggak terlalu capek kan. Jadi melahirkan melalui operasi itu permintaan suami atau permintaan siapa? Sendirilah. Ngapain capek-capek dok? Kirain suami yang minta mengamankan jalan lahir gitu. Lumayan kan, masih awet muda gitu loh. Kalau ngeden-ngeden itu kan lebih parah kan dok? Ya bisa robek kemana-mana. Ya oke. Sekarang kita gini, Dokter Dito, kita akan beralih ke sisi psikologi ya. Dan ada beberapa kasus di Indonesia itu remaja putri yang kehilangan keperawanan dengan berbagai macam latar belakang. Nah, saya pengen tahu Dokter Dito nih, kita lintas negara. Sebenarnya ada satu lagi dari Amerika, ini mungkin ketiduran ini. Dokter Dito. Iya, siap. Ya. Gimana maksudnya, Mbak? Nah, loh. Kalau dilihat dari sisi psikologi, jika remaja putri kehilangan selaput darah, rata-rata kan mereka dengan sebab diperkosa biasanya gitu kan. Mereka kan secara psikologi banyak terganggu, merasa tidak nyaman, mereka merasa putus asa. Ada beberapa kasus juga bunuh diri ya. Mereka bisa bunuh diri atau mereka menjadi menjual diri sekalian gitu. Ada trauma-trauma gitu dok. Nah dari Dokter Dito sendiri mungkin bisa memberikan keterangan lebih luas gitu. Ya kalau saya pikir itu kan tergantung banyak faktor Mbak. Jadi kalau memang perempuan yang tadi diperkosa itu ada kelainan psikologis atau misalnya menjadi depresi atau pengen bunuh diri ya, kita upayakan pemulihan secara mental atau psikologisnya dulu. Misalnya bisa kita gandeng psikolog atau psikiater atau dokter atau pemuka agama dan spiritual untuk memulihkan kondisi psikologisnya. Kemudian yang berat itu biasanya malah beban sosial atau beban moral jadi masyarakat itu dan juga stigma negatif itu bahwa dia nanti sudah nggak perawan, terus nanti belum lagi kalau ternyata dikeluarkan oleh pihak sekolahnya itu kan jadi sudah ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi ya kalau sudah jatuh tertimpa tetangga mungkin beda ceritanya Mbak Ayu. Jadi kan kita perlu melihat case by case. Jadi saya pikir kebijakan yang di Indonesia itu kalau sudah ada misalnya siswi atau mahasiswi diperkosa itu saya pikir justru malah jangan dikeluarkan ya, apalagi kalau ada siswi hamil langsung pihak sekolah mengeluarkan itu saya pikir agak kurang bijaksana mengingat dia sendiri secara psikologis sudah memiliki beban yang sangat luar biasa berat, tapi malah ditambah lagi dikeluarkan dari sekolah. Saya pikir langkah yang bagus tuh pihak sekolah mendampingi, kemudian diberi pendampingan yang sampai dia kondisinya pulih, kemudian edukasi ke keluarganya dan siswa atau siswi yang tersebut itu, kemudian juga penguatan masalah religinya untuk ya yang bersangkutan itu. Saya pikir begitu. Jadi harus melibatkan lintas disipliner dan sektoral untuk kasus perkosaan semacam itu, dan kita tidak boleh langsung menyalahkan hanya misalnya si A saja ya dia sudah hamil kok maunya gitu. Ini karena
kasus perkosaan itu kan bukan hanya satu pihak ya, tapi kan pasti dua pihak itu. Ada yang memperkosa, ada yang diperkosa. Nah itu dua-duanya sebenarnya perlu kita lakukan rehabilitasi. Menurut Dokter Taufik bagaimana nih, Dok? Ada saran, Dok? Iya. Jadi kalau ini kan kita bicara kasus perkosaan ya, rape ya. Jadi itu bisa saja terjadi di mana saja di seluruh dunia. Kalau kita di Indonesia, kita memang dari sisi medisnya pertama tentu melakukan healing trauma dulu ya. Jadi trauma healing dulu artinya merehabilitasi secara psikologis, secara psikisnya. Terus ya itu diarahkan ke ahlinya tentunya ya. Kemudian yang dari sisi medisnya ya kita pertama tentu deteksi dulu apakah pasien tertular penyakit kelamin ya, HIV, sifilis, GO segala macamnya itu pertama. Yang kedua kita cek juga apakah pasien dalam kondisi bisa terjadi kemungkinan hamil gitu kan. Namanya kan artinya suatu kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya. KTD namanya kehamilan tidak diinginkan. Nah, tentu kadang-kadang ada ya artinya banyak yang lain lah gitu. Nah, itu dari sisi medisnya. Kemudian nanti setelah pasiennya sembuh secara psikis, ya artinya di konseling apakah dia mau dilakukan ya itu udah diobatin, tidak terinfeksi, tidak yang lain-lainnya, dapat antibiotik semacam. Nah, tentu artinya dilihat apakah mau dilakukan ya tentu dengan persetujuan keluarga begitu ya, orang tua ya perlu dilakukan rekonstruksi vagina untuk yang kita sebut dengan himenoplasti tadi gitu. Karena itu bagian dari pengobatan secara psikologis dan secara anatomis ya gitu. Oh ya Dok, untuk apa? Kalau di pemerkosaan itu tadi kan sudah secara medis, kemudian secara psikologis. Hukum dan apa namanya tuh media. Apakah dokter pernah memiliki pengalaman tentang seorang misalnya remaja yang diperkosa, kemudian secara medis, psikologi didampingi, nah secara hukum dan media, apakah efek yang dokter lihat dari apa kejadian yang ada gitu? Ya, jadi kalau nanganin kasusnya sering artinya. Tapi kan artinya kita melakukan penanganan, handlingnya ini interdepartemen kan. Jadi kalau problem psikologisnya ditangani oleh psikologis ya, psikolog ya. Kalau dia udah sampai terjadi depresi berat ya kita harus melibatkan psikiater. Nah, kalau untuk legalnya tentu kita serahkan ke polisi ya, kita bikinkan visum et repertumnya, nanti ada berita acaranya, pemeriksaan, dan tentu dilanjutkan dengan sisi legalnya gitu. Nah, itu nanti dari pihak kepolisian atau hukum. Nah, kalau dokter tentu melanjutkan treatment dari sisi medisnya gitu. Yang seperti saya sampaikan tadi, artinya kita menjaga dia tidak sampai terjadi penularan atau infeksi penyakit kelamin, itu paling sering kan. HIV ya atau GO, sifilis dan lain-lainnya. Ya, dan yang kedua adalah memastikan pasien tidak terjadi kehamilan, karena terjadi kehamilan kan nanti bermasalah lagi kan. Misalnya kita bisa berikan obat-obat kontrasepsi yang namanya emergency pills ya. Jadi bisa untuk mencegah kehamilan pada pasien-pasien ini gitu. Soalnya kalau dia hamil tentu traumanya lebih berat lagi kan. Ini ada teman saya juga, Mbak Ayu, Ibu Yeni nih, beliau seorang psikolog. Mungkin saya sapa dulu dari Butterfly Consulting, Ibu Yeni. Halo Pak Dito, apa kabar? Apa kabar semuanya? Izin bergabung ya. Ya, ini kebetulan kami sedang membahas kasus perkosaan ini, Bu. Dari sisi psikologis gimana ya untuk mengatasinya, trauma healing itu? Boleh di open video dulu? Aduh, lagi masih berantakan Bu Gusti. Jadi kalau misalnya itu yang trauma untuk korban pemerkosaan, saya pernah menangani kasus. Boleh sharing kasusnya ya? Boleh, silakan. Jadi yang saya tangani itu dia adalah sudah bekerja ya. Nah, dia itu diperkosa di masa kecil sih Pak kasusnya. Jadi sewaktu dia share itu, jadi kondisinya itu ibunya itu adalah seorang perawat. Jadi ketika dia hamil yang sedang sharing ini, lalu
melahirkan anak kedua, ketika ibunya melahirkan anak adiknya, bapaknya itu ke rumah sakit, dan ketika bapaknya ke rumah sakit, bapaknya tabrakan sehingga meninggal, gitu kan. Nah, jadi karena itu ibunya harus bekerja dua tempat sehari. Nah, selama ibunya bekerja, dengan lugunya ibunya menitipkan dia ke tetangga dekat rumah secara bergantian setiap hari sampai dia umur 2 tahun. Maaf nih ya, jadi agak porno dikit. Sudah dia dewasa, dia baru sadar bahwa ternyata selama dia dititipkan itu, dia bergantian diperkosa oleh tetangga-tetangganya. Nah, itu ketahuannya waktu ibunya itu pas menjemput dia sedang diperkosa oleh salah satu tetangganya. Sebagai anak kecil. Nah, kalau ditanyakan trauma, nah itu dia sampai mau pingsan-pingsan, Bu. Di mana kejadian itu ya? Itu Mbak di Dewi? wilayah Sumatera. Di wilayah Sumatera gitu. Nah, jadi kalau ditanyakan traumanya itu yang lebih menyakiti buat dia itu bukannya tetangganya, tapi adalah penerimaan orang tuanya terhadap dianya, Bu. Justru ibunya itu merasa jijik sama dia. Nah, kalau dia kan dia tidak menyalahkan dirinya karena dia tidak tahu bahwa dia diperkosa. Tapi sebenarnya saya lihat yang korban pemerkosaan ini adalah sebenarnya penerimaan lingkungan itu loh, Bu, yang paling penting. Kalau misalnya keluarga itu support, menerima bahwa dia adalah korban pemerkosaan, bahwa dia tetap berharga, bahwa dia nggak kotor, itu nggak akan menyakitkan buat dia. Tapi ternyata ibunya itu memperlakukan dia itu sebagai orang yang jorok gitu. Bahkan mamanya nggak mau minum 1 gelas dengan dia. Wow. Nah, itu dia traumanya lebih ke situ saya. Jadi kalau Ibu Dewi sendiri nih mengalami melakukan pendampingan, saya mau coba mengorek lukanya kan. Secara psikologis atau dengan hukum juga? Kalau dengan hukum dia nggak bisa menuntut karena yang satu sisi kalau yang disalahkan ibunya, ya karena menitipkan kan. Tapi kalau misalnya yang salah itu kan secara hukum ibunya ya, menitipkan dengan tidak menjaga dia itu kan, Bu. Tapi kalau menuntut tetangganya itu udah terlalu lama, udah di usia 2 tahun, sedangkan dia saat itu sudah lulus kuliah. Udah terlalu jauh. Jadi berapa tahun itu kejadiannya? Dia tuh waktu ketemu saya itu umurnya udah 23-an. Kejadiannya umur berapa? 2 tahun. 2 Pokoknya tahun. dia ketahuan tuh pas umur 2 tahun sih, Bu. Umur 2 tahun mulai diperkosa? Enggak. Akhirnya ketahuan bahwa dia diperkosa bergantian oleh tetangga itu pas dia umur 2 tahun. Karena ibunya begitu adiknya lahir, jadi jarak berapa gitu ya saya nggak tahu. Jadi begitu adiknya lahir, ibunya kerja 2 tempat. Sorry, itu mungkin dia sampai usia ketahuannya mungkin usia 3 tahun gitu ya kali ya, Bu. 3 tahun gitu. Jadi dia beda jarak dengan adiknya setahun. Jadi pas usia 3 tahun baru dia ketahuan diperkosa oleh tetangganya. Jadi ibunya nitip misalnya ke tetangga yang A, tetangga B, tetangga C, begitu loh, Bu. Gantian tiap hari. Oke. Dr. Taufik Ya. Bisa ngobrol dengan Mbak Yeni Siagian ini sebagai pendamping ya untuk korban kasus pemerkosaan. Dok, sejauh ini nih yang dokter tangani virgin atau selaput darah yang pecah itu paling banyak kasusnya disebabkan oleh apa aja, Dok? Ini maksudnya kita menanggapi case-nya dari Bu Yeni tadi atau gimana? Ya, menanggapi case kan case-nya itu kan kasus perkosaan pada anak kecil ya. Jadi ya ini sebenarnya kan kekerasan seksual kan. Itu anatomi vagina semuanya kan belum lengkap ya, istilahnya belum utuh ya, belum ini masih muda lah, masih anak-anak ya gitu. Ya. Jadi artinya resikonya terjadi tentu ya saya juga sebenarnya nggak apakah cerita ini atau kasus ini sempat gini aja. Jadi logikanya Bu Yeni ya, kalau seandainya itu terjadi secara kontak seksual yang istilahnya yang utuh gitu, yang itu tentu terjadi perlukaan vagina anak tersebut.
terjadi robekan ya, karena vaginanya masih sangat kaku, masih sangat kecil ya, terutama introitus vaginanya, lubang vagina itu masih sangat kecil. Jadi apalagi masuk bergantian diperkosa oleh para anak-anak juga atau remaja atau orang tua gitu kan, tentu artinya ukuran penisnya berbeda. Nah, kondisi itu biasanya akan menimbulkan luka fisik ya, tentu akan terjadi robekan atau perdarahan. Nah, itu mestinya sudah harus diketahui oleh orang tua gitu. Jadi artinya suatu ada perlukaan secara anatomi itu pasti mestinya sudah harus terdeteksi gitu. Tapi kalau misalnya hanya anak-anak itu dielus-elus, digosok-gosok, ya ini kan sering terjadi ya, atau dipeluk-peluk, dicium-cium, tentu tidak menimbulkan luka fisik langsung ya terhadap, artinya tidak ada terjadi hubungan seksual di anak tersebut gitu ya, di mana vaginanya tidak dilewatin oleh alat kelamin pria, misal pria dewasa tentunya kan gitu. Nah, karena kalau misalnya secara utuh terjadi sanggama atau terjadi hubungan seksual dengan orang dewasa, tentu kalau secara logikanya anak-anak di bawah umur 10 tahun itu akan menderita kesakitan yang luar biasa, akan terjadi robekan di di vaginanya gitu. Dan itu bisa menimbulkan perdarahan hebat pada anak-anak. Itu yang sering kita lihat kasusnya pada kasus perkosaan pada anak kecil gitu. Tapi kalau orang dewasa itu vagina udah elastis ya, hubungan seksual juga enggak masalah, mau berhubungan seksual dengan 10 orang juga enggak ada masalah, enggak mungkin terjadi perlukaan begitu misalnya ya. Jadi artinya memang kasusnya Bu Yeni ini sulit dibuktikan karena kasusnya itu sudah lama, anggap aja udah 15 tahun lah begitu yang lalu ya, dari kasus ini bisa diceritakan oleh pasiennya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah trauma masa lalu yang hebat itu tentu ini memerlukan pendampingan yang luar biasa juga gitu, karena Bu Yeni pasti akan mengelaborasi lagi, mengeksplorasi lagi trauma orang-orang yang lama. Nah, itu akan sebenarnya sangat menyakitkan untuk pasien. Ya mudah-mudahan kita doakanlah anak itu bisa kuat. Sekarang udah jadi dewasa kan tentunya. Ya, kemudian perlu kita hilangkan trauma-trauma seperti itu. Begitu tanggapan saya, Bu Yeni. Atau Bu Dokter Dito, Ibu Yeni sebagai psikolog, kemudian Dokter Taufik, dari sisi psikologi ya, apakah pelecehan seksual juga itu bisa bercerita atau didampingi oleh psikolog? Nah, apakah juga pelecehan seksual mereka tidak tidak sampai ke hubungan intim, hanya diraba-raba atau dipegang, dicolek-colek dengan jari atau bagaimana gitu kan? Itu bagaimana Dok dari sisi kedokteran dulu nih ya, Mbak Dewi ya? Ya, jadi kalau dari sisi medis artinya ya itu yang tergantung saya bilang tadi, apakah ada terjadi kontak fisik ya. Kalau pelecehan itu kan nggak harus kontak fisik ya, dengan mata, dengan melotot, dengan apapun. Ya ini kalau dengan menggunakan jari kan berarti dia masuk ke dalam, Dok. Ya, jadi artinya kalau seandainya bisa dia melakukan kontak fisik itu artinya ada jarinya bisa masuk ke dalam, misalnya ya banyaklah istilah-istilahnya kan, bercumbu pada pacar, pada remaja kan, biasanya bisa melakukan macam-macam kontak fisik ya. Artinya tidak terjadi kontak alat kelamin begitu ya. Nah itu bisa tidak terjadi perlukan alat kelamin, bisa terjadi robekan juga, misalnya dia melakukan digitalisasi dengan jari, melakukan perangsangan pada pacarnya atau wanita gitu ya. Itu bisa terjadi kalau memang masuk sesuatu alat atau barang, kadang-kadang bisa pakai toys juga, alat permainan untuk misalnya alat seks kan, nggak harus penis gitu bisa. Itu bisa menimbulkan pelukan atau robekan di selaput darah. Kasusnya ini pelecehan, Dok. Bukan kalau remaja pacaran artinya kan ya pasti mau sama mau lah gitu loh. Kalau pelecehan misalnya dilakukan orang terdekat gitu loh. Kalau pelecehan itu masuk jari ke dalam alat kelamin wanita itu gimana caranya gitu kan, pasti begitu tangannya masuk dia udah harus ditampar orangnya kan gitu. Tapi kalau dia sampai masuk tentu ada kemungkinan dia menerima atau dia nggak gitu ya. Karena itu karena vagina itu berada di suatu tempat yang tersembunyi kan, artinya bukan tempat yang terekspos gitu. Kalau masuk berarti yang paling sering adalah
Iya, betul. Biasanya kan yang paling sering disentuh payudara atau dipegang atau Ya. di bis kota atau di mana di kendaraan umum itu yang paling sering terjadi laporan-laporan kasus seperti itu. Tapi kalau masuk jarinya ke alat kelamin wanita ya tentu ada suatu penerimaan juga sebelumnya gitu. Biasanya pada anak-anak yang pacaran atau apa. Dan itu setelah mereka ini kaget baru dia laporkan, misalnya pacarnya mau kabur kan, nah udah kamu melakukan pelecehan ke saya. Nah itu baru kasus-kasus seperti itu sering. Karena ada rasa kekecewaan kan gitu. Jika terjadi kepada anak perempuan dilakukan oleh terdekat, oleh saudaranya atau sepupunya, dan di usia yang sangat muda, mungkin 7 tahun atau 8 tahun. Kadang-kadang kalau di Indonesia kan pendidikan seks kan praseks itu belum pernah diberitahu, sehingga kadang mereka untuk teman-teman anak perempuan yang ada di pedalaman ini tidak mengetahui apa-apa. Jadi begitu melakukan seperti itu mereka berasa oh ya biasa aja dan tidak mengetahui apapun itu gitu loh, Dok. Nah, kalau seperti itu yang kita sebut dengan sexual harassment atau pelecehan seksual pada anak-anak kecil yang bisa dilakukan gitu, Bu Ayu. Jadi misalnya anaknya dikasih beliin permen, beliin balon ya. Terus ya dilakukan ya itu ada suatu kenikmatan juga pada orang-orang dewasa melakukan hal seperti itu gitu pada anak kecil. Itu bisa mereka perlakukan seperti itu. Tapi kalau mereka sudah tahu dengan siapa lawan jenis, anak remaja, itu biasanya sudah tidak terjadi hal seperti itu ya. Nah, biasanya itu ya kita masukkan juga tadi ke kasus-kasus kriminal itu semacam sebenarnya bukan pelecehan lagi, tapi adalah tindakan kriminal untuk anak-anak kecil gitu ya di bawah umur yang bisa mereka perlakukan dengan memberikan iming-iming, hadiah, ada uang, ada balon, ada permen, ya es, macam banyak kan kasus seperti itu. Oh ya Dok, saya pernah mendengarkan satu cerita dari ibu seorang teman. Di masa kecilnya, dia seorang dokter juga di daerah Jawa. Sampai hari ini podcastnya masih saya simpan gitu kan, karena secret gitu kan berarti kan. Dia pernah ketika masih kecil itu berhubungan intim dengan kakak laki-lakinya, ya di tempat yang tersembunyi. Kemudian sampai hari ini itu kayak menimbulkan trauma dalam dirinya gitu loh. Itu kalau ini Mbak Yeni sama Dokter Dito mungkin bisa memberikan advice ya terkait kejadian itu. Sampai hari ini dia ngerasa jadi tidak perawan, karena kan di Indonesia kan perawan itu sangat menjadi momok menakutkan gitu loh. Kalau lo nggak perawan itu kayak udah, jadi mereka udah mati duluan sebelum dibunuh gitu loh. Yang saya tangani itu diperkosa oleh omnya ada ya. Terus dia yang satu lagi adalah dia diperkosa oleh saudara jauhnya yang menginap di rumah. Jadi kan kadang-kadang kita ada orang yang suka misalnya kalau ada saudaranya misalnya di mana daerah mana gitu diundang ke rumah tinggal karena mereka mau bantu dia gitu kan, ada seperti itu ya kadang-kadang kondisi kan. Nah ternyata sewaktu dia masih kecil SMP gitu dia perempuan, nah laki-laki ini kan dari daerah disekolahkan oleh orang tuanya gitu ya. Ternyata selama laki-laki itu tinggal di rumah itu selama itu juga laki-laki itu memperkosa dia gitu. Itu ada kasus kayak gitu. Terus kalau yang satu lagi yang diperkosa oleh paman, dia dari daerah, terus waktu dia ke Jakarta, itu pamannya udah lama nggak ketemu. Nah, itu dia, begitu sampai di Jakarta itu, ternyata pamannya itu jemput dia langsung dibawa ke ke hotel. Wah. Nah, langsung disekap selama 3 hari. Jadi yang saya lihat sebenarnya, yang seperti saya katakan tadi ya, lebih kepada penerimaan dia terhadap dirinya sendiri sih. Oke. Kalau misalnya Mbak Yeni Dewi Siagian ya. Iya. Aku lebih maksudnya gini, bagaimana nih acara ini bisa memberikan advice kepada remaja Indonesia yang banyak mengalami gitu loh. Dan jangan-jangan di belakang layar mereka tidak dan malu, tidak ingin bercerita karena rasa tertekan gitu loh. Nah, maksud saya gini loh. Dari sekian banyak kasus yang Mbak tangani, apakah pelecehan seksual, pemerkosaan, tindakan-tindakan seksual kepada anak-anak putri yang masih kecil dan belum mengetahui apa itu seks gitu kan,
lokasi atau apa Mbak, tempat yang paling banyak itu di mana ya Mbak? Apakah dia di daerah pedesaan atau di perkotaan gitu loh? Kalau yang saya tangani banyak orang kotanya sih, jarang dari desanya sih Bu. Oh ya. Jadi kalau yang di desa saya nggak pernah juga dapat klien dari desa ya, mungkin karena memang nggak pernah ke desa untuk melakukan itu, mengecek itu juga sih. Rata-rata di perkotaan. Yang saya tangani klien saya memang di perkotaan sih. Cuman kalau Ibu tanya tempatnya itu, ya tempatnya itu kayak misalnya yang perempuan itu di rumah dia gitu kan. Kalau misalnya yang anak dia sampai waktu kecil itu 3 tahun, ketahuannya karena ibunya ya melihat dia diperkosa kan. Jadi ibunya langsung tarik dia dari tetangganya itu, baru dari situ ibunya marah ke tetangga, baru ketahuan bahwa mereka menjadikan dia itu jadi kayak mainan setiap hari kayak gitu ya. Budak seks itu ya. Di tempat tinggal mereka masing-masing. Jadi memang terjadinya itu di tempat yang mereka nyaman ya melakukannya gitu. Pelakunya merasa nyaman melakukannya gitu. Saya miris, saya banyak dengar cerita malah dari perkampungan, anak-anak yang memang ibu-ibu yang memang tidak banyak mengetahui pendidikan praseks ya untuk anak dan apa yang belum mengenal gitu loh, yang belum mengenal pendidikan seks itu banyak di perkampungan loh Mbak. Saya tidak menebak-nebak. Sebelum mengangkat tema ini kemarin bersama Dr. Dito, saya banyak bertanya-tanya juga. Dan itu dalam diam. Mereka menyimpannya dalam diam gitu loh. Mungkin intinya itu sih Bu. Yang satu, jangan kasih kesempatan kali ya. Jadi sebenarnya itu, kok saya sebutnya itu, saya bahkan pernah bikin tulisan tentang predator seksual ya. Kalau misalnya dulu pernah baca di Nova itu ya. Hati-hati predator seksual. Itu terhadap anak kecil. Itu selalu pelaku itu dia maintain hubungan dulu sih umumnya. Kalau yang kayak tadi Kaman itu. Apa ke orang terdekat? Yang paling banyak dari orang terdekat kan melakukannya. Iya, betul banget. Jadi hati-hati ya. Saya mohon maaf nih, bukan mengatai cowok ya. Enggak. Cowok ya penting lah ya. Tapi maksudnya gini. Maaf ya, sorry to say gitu ya. Laki-laki tetap laki-laki gitu ya. Betul. Ini ada adik-adik sekalian nggak ya misalnya gitu ya. Laki-laki tetap laki-laki. Maaf nih. Kalaupun untuk kakak kamu, abang kamu, bapak kamu, maaf banget, itu tetap laki-laki gitu ya. Jangan misalnya, oh ya udah saya di desa misalnya gitu ya, atau rumah saya kecil, istilahnya itu hanya ukuran sekian. Tetap ketika kamu maaf ya berpakaian atau habis mandi, berpakaianlah yang sopan gitu ya. Kita nggak pernah tahu nih kapan nih setan datang nih ke seseorang laki-laki gitu ya. Dia lagi terkena apa gitu. Terus kamu nyalahin dianya yang ngikutin saya, nggak bisa. Justru perempuan itu harus tahu bagian mana yang dia harus tutupi. Kalau misalnya rumah kita kecil gitu ya, langsung misalnya kamar mandi langsung dipakai bareng-bareng gitu ya, atau kamar mandi bisa langsung mengarah ke ruang tamu atau ke arah kamarnya bapak gitu ya, berpakaianlah di dalam gitu. Nggak bisa keluar hanya dengan pakai handuk. Itu namanya kita itu membuka kesempatan. Ibu saya selalu bilang, laki-laki gimana pun adalah laki-laki. Jadi kalau kita pelajari ya Bu, ada bagian-bagian tubuh tertentu itu yang hanya boleh ibu yang pegang gitu loh. Mohon maaf ya Bapak sekalian, bukan saya nggak apa-apa, Mbak. menghina laki-laki ya. Bukan menghina sih, justru karena Mbak dari psikolog ya, banyak mendampingi. Dan saya menyampaikan case ini, saya pernah bertanya kepada salah seorang dokter ya bukan dokter. Saya bilang, ada nggak yang mau meneliti, pergi ke sudut-sudut desa, yang belum, anak-anak yang belum mendapatkan, ibu-ibu yang mendapatkan pendidikan seks itu, mereka belum mengerti apa seks gitu loh. Mereka diam-diam melakukan itu, bahkan di umur yang sangat muda gitu loh. Iya. Jadi kalau saya bilang sih, sebenarnya sih Bu, mungkin ya kalau menurut saya Bu Gusti ya, itu nggak mesti di desa, nggak mesti di kota. Semua perilakunya sama kok. Laki-laki itu mau di desa, mau di kota, tetap dia mohon maaf bisa tergoda oleh hal yang membuat dia bergairah. Ya mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Ya Dok, silakan. Dan saya tahu orang tua sama bapak mandi sampai umur sekian mandi bareng gitu kan, itu kan nggak boleh. Jadi dokter dari sisi medis, Dokter Dito. Ya, jadi saya nanggapin dari Bu Yeni tadi bahwa memang bisa itu terjadi di desa atau di kota. Ya memang kan banyak kasus-kasus yang kita sebut dengan incest ya, incest di hubungan seksual di keluarga gitu kan, antara kakak laki-laki, antara bapak
bapak dengan anak ya, itu bisa terjadi gitu ya. Dan itu memang saat ini memang kalau riset itu banyak di kota karena memang risetnya banyak, samplingnya responden itu orang-orang kota gitu. Nah, walaupun mungkin hal itu bisa terjadi lebih besar lagi, misalnya ini kan kayak iceberg fenomena ya, jadi fenomena gunung es lah begitu. Mungkin di desa juga banyak karena mereka hidupnya lebih kurang ini ya, di tempat tidurnya juga campur-campur aduk semuanya gitu. Misalnya rumahnya kecil, itu bisa berisiko itu bisa terjadi. Tapi pada kota itu kadang-kadang bisa dilakukan oleh anak-anak yang lebih kecil karena mereka terpapar dengan tontonan video porno, film-film ya. Sekarang bisa mengakses game segala macam ya. Nah itu, dan gadget juga bermacam-macam isinya ya, internet semacam YouTube. Nah itu semuanya itu lebih memberikan rangsangan untuk anak-anak laki-laki. Nah itu aja yang harus kita jaga. Kalau untuk sexual education itu ya diusahakan lah. Saya kalau di Jakarta saya sering ngisi di SMP, itu udah saya mulai ajarkan. Jadi kalau bisa psikolog juga Bu Yeni ada timnya mulai mendekati dinas pendidikan atau Dikbud ya, mulai mengisi materi-materi untuk pendidikan seks mulai anak-anak SMP itu, sehingga mereka tahu tuh apa yang perlu mereka jaga, apa sikap-sikapnya ya, apa yang baik dan yang buruk, apa yang boleh, apa yang enggak gitu ya. Dan termasuk juga macam-macam, ada perilaku-perilaku yang merusak, misalnya seperti masturbasi, ya, onani, semacam itu juga pada anak-anak remaja itu kita berikan arahan-arahan yang itu masuk dari bagian sexual education. Karena itu akan berpengaruh terhadap bagaimana dia memandang wanita gitu. Jadi memberikan pandangan yang respect atau yang bagaimana gitu terhadap wanita dan memperlakukan wanita itu menjadi lebih baik gitu. Nah itu masuk dari bagian sexual education. Oke. Oke. Apakah sexual education di Indonesia ini sudah terbuka? Karena kan apapun yang dilakukan berhubungan dengan kalimat seks di Indonesia itu ribet dihubungkan selalu dengan tabu lah apalah. Tapi mereka nggak tahu di belakang layar terjadi banyak incest dan sebagainya itu gitu loh. Saya sebenarnya meronta gitu loh. Banyak yang terjadi tapi nggak keluar gitu loh Mbak Dewi. Anda mungkin pasti banyak menyimpan kan. Tapi ini fenomena gunung es benar kata dokter. Nah bagaimana nih kalau Dokter Taufik sama psikolog gitu? Ya dibuat aja. Jadi semacam narasi-narasi atau tulisan-tulisan literasi di media. Ya mulai jadi para orang tua misalnya kita-kita yang punya keprihatinan terhadap kasus-kasus kejahatan seksual atau pelecehan seksual yang meningkat ya dihimbau di lembaga-lembaga sosial atau lembaga pendidikan untuk memberikan materi-materi untuk pendidikan seksual mulai anak-anak itu sedini mungkin gitu ya, mulai SMP lah mungkin mereka mulai tahu tentang alat-alat reproduksi begitu kan. Nah saya rasa gitu. Kalau di Jakarta beberapa SMP itu sudah rutin Bu ada materi seperti itu. Dok, apakah misalnya dari kayak podcast kayak gini nih bisa dibuka ruang khusus walaupun mereka menyembunyikan wajahnya gitu kan, mereka bisa bercerita kepada psikolog tapi mereka kita rahasiakan lah ininya. Mereka bisa cerita sehingga sebenarnya sangat bisa sekali kan bisa sebenarnya untuk ada saluran-saluran untuk konseling ini kan sebenarnya sudah ada. Ya, kan ada beberapa kalau di Jakarta kan ada beberapa yayasan ya atau lembaga yang memang untuk tempat curhat anak-anak yang terjadi seperti ini gitu. Itu ada. Jadi mereka ada pendampingan dari psikolog juga gitu. Nah, kalau misalnya Bu Ayu mau inisiasi lagi ya monggo aja silakan melalui podcast karena sekarang anak-anak kan lebih senang nonton podcast YouTube kan. Iya. Jadi bisa dengan ini memberikan materi pendidikan seksual untuk anak-anak, bikin aja, bisa aja. Misalnya mengkhususkan untuk anak SMP, SMA, begitu kuliah ya, pendidikan yang ini. Memang kadang-kadang kalau kita buka secara umum itu kita memang harus hati-hati karena ini kan podcast ini kan public ya, share istilahnya public sharing ya. Bagusnya memang pada komunitas tertentu, misalnya sekolah atau kelompok-kelompok anak-anak komunitas tertentu ya. Oke. Nah karena kalau podcast ini public share ini kan kita nggak tahu level pendidikannya, level tingkat pemahamannya ya, latar belakang keluarga, latar belakang agama ya, tingkat macam-macam. Jadi kita juga harus nggak boleh terlalu mengumbar juga tentang seks. Ya betul. Kan kita tujuannya supaya mereka dapat pemahaman yang baik kan, bukan hanya bukan untuk mengumbar kepornoan begitu ya istilahnya gitu. Dokter Dito, apakah terkait dengan pendidikan seks gitu kan, sex education? Selain kalau kami kan intinya media gitu, minimal apa yang kita lakukan itu
Ya kalau ditonton 1.000 orang berarti kita menyampaikan pesan ke 1.000 orang itu. Bermanfaat ilmunya dok ya gitu loh. Nah, apa sih step-step yang harus dilakukan ketika melakukan pendidikan seks atau praseks itu kepada remaja putri? Saya pikir pendidikan kesehatan reproduksi atau istilah lainnya sex education itu dimulai dari keluarga dulu, dari kedua orang tuanya. Kemudian dari orang tua itu kan membentengi anak itu dengan salah satunya dengan agama, kemudian pendidikan moral, kemudian tentang seks reproduksi juga, dan juga yang penting juga adanya keteladanan ya. Keteladanan itu bisa diperoleh selain dari orang tua juga dari tontonan itu tadi seperti yang dikatakan Dr. Taufik tadi. Jadi ada batas-batas atau sekat-sekat tertentu, dan itu selain berupa benteng agama, moral, ini benteng digital itu juga perlu ya. Benteng digital itu maksudnya saya pikir filter itu perlu disampaikan oleh orang tua, apalagi ini anak-anak milenial atau digital itu mainannya sudah serba digital. Dan itu juga perlu edukasi dari psikolog. Mungkin dari Bu Yeni bisa. Ya. Sebentar, Dokter Dito boleh saya ini. Aku banyak mendengar juga, banyak membaca kasus itu kan. Ini saya agak kalau dengan seksual ini ya. Dan itu banyak terjadi sekolah-sekolah tertutup. Saya tidak menyebutkan agama apa gitu loh. Bahkan siswi, ya maaf saya bilang santri apa gitu, banyak terjadi kasus pelecehan seksual oleh gurunya gitu loh. Yang labelnya guru, sorry saya tidak usah menyebutkan gitu ya. Kita bicara sebagai laki dan perempuan aja gitu ya. Nah ini, jadi kalau Dokter Dito bilang tadi, saya bukan kurang setuju, tapi effortnya udah nggak lagi gitu loh. Tertutup. Tapi kok masih ada pemerkosaan kepada santri gitu loh. Dan mereka diam gitu loh. Banyak. Ini kalau kita kan bicara psikologi, medis aja sama Dokter Dito sebagai pemerhati ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara hukum, saya mau ngeluarinnya gitu loh. Tapi kalau ini hanya seputar ini, kita tidak bicara masalah hukum gitu kan, nggak bisa gitu loh. Nah kalau tadi dibilang agama, effortnya udah sementara di Indonesia, baby baru lahir aja udah lihat handphone gitu loh. Nah maksud saya tuh dari seorang psikolog gitu loh. Ini udah terjadi. Kita nggak perlu lagi misalnya bilang harus, bukan nggak perlu ya dari sisi agama. Justru terjadi ini di sela-sela pendidikan gitu loh. Seorang guru melecehkan murid di toilet, seorang ustadz melecehkan santri gitu loh. Halo gitu loh. Nah berarti kan apa sih gitu loh? Saya agak miris gitu ini. Ya karena gue juga punya anak perempuan juga gitu kan. Apalagi dilakukan oleh orang-orang terdekat. Bisa bapaknya, bisa abangnya gitu loh. Nah itu. Saya mencoba menanggapi Mbak Ayu. Jadi tadi pada kasus misalnya di pesantren atau sekolah-sekolah yang religi itu ada sementara keyakinan atau mitos juga ya. Jadi kalau misalnya dia berhubungan dengan kiainya itu akan mendapatkan berkah. Itu masih ada tuh sebagian yang saya ketahui gitu. Serius? Jadi memang ada mitos-mitos di daerah tertentu kalau dia misalnya wah ini saya akan mendapatkan berkah ketika berhubungan dengan kiainya ini. Nah, itu mitos-mitos semacam itu kan itu juga sebenarnya juga menyesatkan banyak orang juga. Nah, itu saya nggak tahu kalau mengatasi mitos ini mungkin kita perlu kerjasama dengan ahli antropologi budaya juga atau ahli sosiologi gitu, ahli di ilmu-ilmu humaniora. Dan mirisnya juga santri-santri itu kan sering ditakut-takutin oleh ustadznya atau kiainya, kalau kamu nggak manut nanti nggak masuk surga. Nah, mitos atau ya itu kadang-kadang cekokan-cekokan yang negatif itu yang kadang brainwashing semacam itu yang perlu diluruskan. Saya pikir begitu. Itu yang saya perhatikan dari beberapa, mungkin ada pesantren atau mungkin ada juga yang di gereja atau di mana begitu. Saya pikir begitu. Saya speechless loh. Yang tadi itu yang saya infokan tadi sebenarnya ya, kalau saya nggak bilang, sekarang ini saya pandangnya gini, nggak usah terlalu percaya orang karena dia beragama gitu sih. Itu satu hal ya, karena laki-laki tetap laki-laki. Packaging ya.
Aku bukan tutup-tutup bilang banget. bukan bilang packaging sih. Cuman maksudnya laki-laki itu ibu saya bilang sih, Tetap laki-laki laki-laki. tetap laki-laki. Kalau kita, aja saya nih, misalnya saya berpakaian ya, kalau ibu saya tuh tegas banget sama saya. Dulu tuh lagi musim ya Bu, pakai baju itu yang kelihatan ya, udelnya kelihatan belakang. Pengen dong pakai baju itu ya nggak sih? Nggak. Kalau dulu saya mengalami itu ya, pengen pakai itu. Terus ibu saya pas saya berpakaian gitu, dia bilang di rumah ya, kamu harus ingat katanya, kamu berpakaian seperti itu, orang lewat ngelihat terus dia perkosa orang, itu dosa kamu. Nah itu saya ingat gitu. Ibu saya tuh, saya mohon maaf nih para pria ya, tapi pria itu seperti itu. Pria itu kan dia mudah tergoda, terangsang dari mata. Dan kalau kita teliti tentang sarafnya pria itu kan, tentang seks itu sekian persen, besar gitu ya, saraf tentang seksnya. Jadi nggak usah dirangsang pun juga dia sudah memang fokus ke situ tuh Bu, udah berapa kali sehari gitu loh. Dalam sejam dia bisa berapa kali ingat tentang hal itu. Itu yang pertama harus diingat. Yang kedua, kalau dia mendapatkan rangsangan itu via matanya, kalau pria kan visual. Ya, buka internet, lewat orang, apa-apa itu kan bertambah lagi tuh godaan untuk berpikir ke situ lagi. Fantasinya jadi memang saya, betul. Oh, ini suaranya putus-putus, sorry. Oke. Mungkin sinyalnya ya. Terus yang kedua harus ingat yang tadi itu Bu, di tempat ibadah ya, mau di gereja juga sama aja. Saya bilang kalau misalnya mohon maaf nih, kalau dipelajari itu yang baca misalnya di gereja yang di Surabaya ada seorang anak Crazy Rich di sana kalau nggak salah, yang dia itu diperkosa oleh pendetanya bertahun-tahun loh. Sejak dia usia berapa gitu, 15 sampai dia usia mau nikah 6 tahun. 6 tahun dia diperkosa di rumah ibadah itu, lantai atasnya itu tempat kerjanya si pendeta tersebut, dan dia diperkosa di situ. Jadi itu jangan lihat karena dia beragama dia pasti baik, enggak. Laki-laki tetap laki-laki bukan Tuhan gitu ya. Jadi satu dari kita. Yang kedua, ibu kan nanya, kenapa di rumah ibadah juga dilakukan? Karena pemerkosa itu melakukannya di tempat yang dia nyaman. Ya kan? Mau di pesantren, maaf nih, yang kemarin mohon maaf yang kalau kita baca itu yang penjaga masjid, mohon maaf nih pendeta, dan jangan salah, pendeta bisa melakukan ke jemaat, pendeta bisa melakukan ke majelis gitu ya. Atau ada pernah saya kasus juga baca ada cerita itu pendeta melakukan ke calon pendeta gitu. Nah, itu kan mengerikan sebenarnya. Dan kalau misalnya ibu bilang desa lebih banyak, saya bilang enggak. Sebenarnya desa sama kota mungkin lebih banyak kota, Bu. Cuman mereka lebih tertutup. Ya, mereka lebih tahu cara nutupnya. Kalau desa kan mereka lugu, tidak tahu cara untuk adaptasinya, itu satu. Nah, kalau misalnya ibu bilang caranya gimana mencegah, saya setuju dengan Pak Dito, mulai dari rumah. Jadi saya kemarin mengadakan pelatihan tentang kekerasan seksual. Jadi kita harus dari kecil mengajar anak perempuan atau anak laki-laki ya, karena sekarang ini anak laki-laki juga sama Bu, diperkosa juga. Ya, itu. Dan kalau hasil penelitian psikologi itu kadang-kadang mereka yang pernah disodomi waktu kecil sudah besar menjadi homo loh. Karena mohon maaf nih, ketika dia diperkosa dia mengalami kenikmatan dan sesudah besar dia cari lagi. Itu tuh ngeri. Jadi saya begitu dengar orang disodomi gitu ya. Kayak tadi tuh saya ada baca kasus seorang itu memperkosa 10 muridnya. Wah, bisa jadi calon homo nih kalau udah besar gitu ya. Nah, itu tuh dari kecil anak sudah dikasih tahu bagian mana yang boleh disentuh hanya ibu. Gitu. Kalau bapak pun nggak boleh, mohon maaf nih bapak-bapak gitu ya. Hanya ibu yang boleh meraba anaknya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan yang kedua, dari kecil ibu harus mengecek bagian tubuh anaknya, dimandiin, dilihat tuh, mohon maaf nih pantatnya dibuka, ada yang aneh atau enggak. Karena anak tuh nggak ngerti namanya diperkosa, kayak kasus yang saya tangani itu, dia nggak tahu dia diperkosa. Dia baru tahu ketika dia pikir hanya disayang, dikelonin. Dia hanya tahu begitu itu salah ketika mamanya buka pintu, mamanya menjerit ngeliat dia diperkosa tetangganya, om-om. Baru dia tahu itu salah. Jadi mulai dari rumah sih Bu sebenarnya gitu ya, dinasihati. Dan mohon maaf ya, bukan karena kita berpakaian tertutup rapat kita itu aman dari pemerkosaan, enggak juga. Betul. Karena itu kalau ada pemerkosaan itu, dia itu begitu dia pengen memperkosa, fokusnya adalah memperkosa, mau pakai baju terbuka atau tertutup, belum tentu kita selamat. Jadi yang penting adalah satu, ingat laki-laki tetap laki-laki, yang kedua hindari daerah-daerah gelap gitu.
Atau hindari terutama Bu, kalau naik kendaraan di kota gitu ya, atau di desa juga, kalau udah tinggal kamu sendiri perempuan di dalam gitu ya, keluar gitu, turun. Karena pernah ada kasus yang saya baca itu, orang yang naik angkot nomor 26 itu dari mana ke Kampung Melayu, dia sendiri Bu diperkosa oleh supir angkotnya gitu. Jadi harus kita sendiri yang menjaga. Kalau saya boleh sharing, seperti kepada yang Ibu katakan tadi, kita itu terlalu, mohon maaf banget ya, bukan saya nggak menghargai keperawanan. Keren banget, keperawanan itu buat saya itu mahal harganya. Jadi orang yang masih bisa menjaga keperawanannya sampai dengan pernikahan ya, sampai dengan menikah dengan suaminya, buat saya itu legend. Best gitu ya. Legend ya Bu. Saya masih jaga udah Bu. Saya masih jaga. Ini Bu, seks edukasi itu saya pernah ajukan dulu ke salah satu lembaga anak gitu ya. Dia sempat bilang sama saya, "Ada kamu bikin programnya sebenarnya." Cuman kami jujur aja belum dapat sponsornya sih untuk membuat itu di Indonesia. Jadi seks edukasi itu sebenarnya mulai dari sentuhan sih Bu. Kalau kita pelajari, kami ada namanya training wanita gemilang. Kalau kita pelajari Bu tentang kulit, ya kulit laki-laki dan perempuan itu beda. Lebih halus kulit perempuan daripada kulit laki-laki. Yang kedua, perempuan itu kalau tersentuh sama perempuan lain, dia itu biasa aja rasanya, ya nggak sih Bu? Iya. Atau tersentuh laki-laki deh kulitnya ya. Paling dia hanya merasa kasar banget sih ini orang gitu ya. Bukan disentuh aja, pandangan mata aja udah deg-degan kali, Sin. Enggak sih Bu, maksudnya kok kesenggol ya, aku sebutnya kesenggol ya. Kesenggol ya. Tapi kalau laki-laki, begitu dia tersentuh kulit wanita, sensitivitasnya itu 5 kali lipat daripada perempuan ketika tersentuh sama kulit laki-laki. Iya. Itu kalau dia tidak suka ya, itu kalau dia nggak tertarik. Tapi bayangin Bu, ketika laki-laki yang nggak tertarik sama perempuan tersebut tersentuh sama perempuan itu gini ya misalnya gitu ya, dia cingin gitu kan, 5 kali daripada perempuan. Tapi kalau dia suka sama perempuan itu, udah deh, itu bisa langsung hilang semua. Nah itu perempuan harus tahu. Jadi kalau kamu cinta sama pacarmu, sama pasanganmu, jangan pernah sentuh dia gitu. Karena itu akan membuat kalian melangkah lebih dalam lagi. Ya pas nggak disentuh, pas sudah kawin dia prijit pula kan? Enggak Bu, itu orang-orang zaman sekarang ngomong gitu ya. Harus dicoba, enggak lah kan. Ya, Tuhan Maha tahu kan dan bisa mengubahkan. Dan ini Bu yang kedua, kalau saya boleh kasih yang saya tahu dari segi psikologi adalah perempuan yang nggak pernah dipeluk oleh bapaknya. Ya, ini kasihannya nih para wanita ya, nih para bapak peluklah anak kalian dari kecil ya. Perempuan yang nggak pernah dipeluk oleh bapaknya dari kecil, ketika besar dia nggak bisa bedain pelukan rasa sayang dan pelukan nafsu dari pasangannya. Itulah yang membuat para wanita jatuh ke dosa seksual. Oh ya, oke. Mbak Yeni Siagian, aku punya satu Jadi sebenarnya kalau acara seperti ini saya berharap minimal anak saya bisa mengerti gitu loh. Jadi menyelamatkan orang terdekat kita dulu gitu kan. Jadi yang saya lakukan, tapi kadang-kadang ibu-ibu lain begini, anak lu kok udah tahu gitu loh. Saya cuma beritahu. Kalau payudara kecilmu dipegang gitu kan, siapapun itu yang namanya pria, lapor ke saya. Itu udah kayak ini komandannya kan. Yang kedua, ketika ini vaginamu disentuh, lapor ke saya. Atau lawan gitu kan, buat perlawanan gitu. Jadi masuk. Yang begitu saya kasih apa? Jadi begitu anak saya SMP, dia bisa bercerita ke gurunya dengan pertanyaan, dia bisa menceritakan secara biologis bahwa kalau begini akan terjadi begini loh. Anak-anak lain merasa gini, hah? Kok kamu tahu? Iya, saya bilang karena saya membekali itu. At least memang benar terjadi. Ada pernah kejadian gitu kan, ketika dia diganggu, dia ngerti. Mama saya gini-gini, oke, dia bilang good. Nah, jadi sebenarnya yang pertama tadi Mbak Dewi ya, komunikasi. Bagaimana juga orang tua perempuan mengadakan pendekatan secara dini ya kepada anaknya, memberitahukan bahwa sentuhan apa yang merasa tidak nyaman gitu kan, itu membuatmu. Pokoknya apapun, kalau kita dewasa juga kalau misalnya kita tidak nyaman berarti itu sesuatu yang harus kita pokoknya tidak mau gitu loh. Oke. Dokter Dito, ada pesan lagi? Kayak waktu kita tidak terasa ya, 1 jam lebih nih. Saya pikir ini masalah keperawanan tuh kan masalah yang sangat urgent ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab perempuan atau tanggung jawab pria saja, tapi tanggung jawab kita semua.
Jadi saya tidak bisa membayangkan apabila nanti di kemudian hari itu perempuan-perempuan Indonesia pada tidak perawan semua, itu saya pikir ini kan akan menghancurkan bangsa ya, karena perempuan itu adalah suatu tiang negara ya, jadi atau tiangnya bangsa. Jadi kalau ingin menghancurkan suatu negara ya rusaklah perempuan itu. Saya pikir begitu. Jadi kalau kita ingin suatu bangsa itu mulia ya kita harus memuliakan perempuan. Saya pikir itu kuncinya di situ, Bu Ayu. Oke, Dokter Taufik, masih adakah di sana? Ketawa. Oke, siap. Ya, kami berbicara kasus. Sampai dari tadi lap keringat terus nih, kayak kepanasan atau terlalu hot nih masalah ini, Bas. Ayu kan gini, terlalu dramatis ya. Ayu punya 2 putri, anak putri. Yang satu SMK kelas 1, satu kelas 6 SD. Dan mereka harus dijaga baik-baik itu. Yang sulung ini banyak mengerti, tapi teman-temannya bilang, kamu kok sok tahu. Ya memang saya bilang, begitu kamu tahu, kamu menyadari bahwa kalau pacaran jangan berlebih-lebihan kali lah gitu loh. Intinya kan begitu. Jangan lupa masukkan bela diri juga. Siap, Dok. Dari dokter nih, ada pesan-pesan penting untuk remaja putri Indonesia, Dok? Ya, jadi ya karena kita bahas tentang masalah selaput darah, ya artinya itu kan suatu organ intim ya, organ reproduksi pada wanita yang tentu seharusnya dijaga dan dipelihara atau diamankan semaksimal mungkin sampai pada saatnya begitu. Itu poin pertama. Yang kedua, selaput darah itu walaupun sebuah atau selaput lendir di daerah vagina itu hanya ya sangat tipis sekali, tapi itu menggambarkan sesuatu tingkat atau ini ya, ada moralitas juga di sana begitu ya. Jadi walaupun itu hanya selembar selaput tipis yang ada di vagina, tapi jangan anggap enteng karena itu menggambarkan juga kondisi psikologis atau kejiwaan dan dampak sosial yang luar biasa besar apabila itu menjadi rusak gitu. Nah, kemudian yang terkait dengan Dr. Tito lebih mengaitkan fakta logika atau mitosnya, yaitu kita anggap bahwa saat ini memang selaput darah itu masih jadi suatu ukuran di dalam masyarakat, bahwa seorang wanita itu terpelihara, terjaga, sifatnya terjaga akhlaknya begitu ya, ada suatu culture di dalam bangsa kita yang sebenarnya harus dipertahankan itu. Seperti kata Pak Dito tadi bahwa wanita itu tiang bangsa, tiang negara, jadi jangan anggap enteng selaput darah walaupun sebuah yang tipis, tapi itu berdampak terhadap suatu kondisi sosial dan status wanita pada saat remaja sampai pada dia menjadi berkeluarga. Nah, kemudian selaput darah, sekali lagi poin berikutnya, selaput darah walaupun hanya bisa dilukai atau bisa terjadi robekan atau terjadi kerusakan apabila terjadi hubungan seksual, tapi juga kita dari sisi medis kadang-kadang melakukan pendampingan, melakukan rekonstruksi pada kasus-kasus yang memang kita lihat sangat penting dan sangat perlu untuk seorang pasien, di mana itu akan memperbaiki dari sisi psikologisnya apabila terjadi robekan-robekan itu pada suatu kondisi-kondisi yang dia sendiri tidak inginkan, ya, terutama pada kondisi trauma, olahraga atau segala macamnya, atau suatu kondisi kasus-kasus perkosaan yang memang perlu dilakukan rehabilitasi secara rekonstruksi kembali secara medis, gitu. Itu saja. Kalau yang lain-lainnya ceritanya psikolog tadi Bu Yeni, Bu Dewi Siagian itu memang luar biasa, artinya itu memang setiap saat, setiap waktu kita dengar ya, tidak ada naik turunnya kasus ini, karena ini selalu ada di dalam masyarakat kita. Kita hanya bisa menjaga lingkungan kita, menjaga keluarga kita, lingkungan terkecil kita, menjaga anak-anak kita, dan sedapat mungkin selagi kita punya ilmu, punya waktu, punya akses untuk ke publik, kita selalu menyuarakan ini. Dan salah satunya yang paling cepat atau untuk komunitas yang bisa melakukan itu adalah kita masuk melalui edukasi, melalui lembaga-lembaga pendidikan. Karena itu kita lebih melihat bahwa itu mereka lebih homogen ya, istilahnya bisa kita. Tapi kalau kita publish secara besar-besaran, secara luas, secara
tidak melalui pada tingkat tertentu, kadang-kadang menimbulkan bias di masyarakat dan kadang-kadang pasti selalu ada pro kontranya. Begitu, Mbak Ayu. Terima kasih Dr. Taufik, Dr. Dito Anurogo dari Taiwan, Ibu Dewi Siagian. Saya cuman ada satu kesimpulan. Ternyata komunikasi di rumah ibu dan anak adalah sosok yang pertama harus memberikan edukasi kepada remaja putri atau anak prianya. Terkait dengan anak picture bangsa atau anak adalah gambaran negara, berarti mulailah dari keluarga kita sendiri untuk menjaga, memberikan edukasi yang tepat untuk anak-anak kita di rumah. Terima kasih Dok, sesi pertama tentang virginitas, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak Indonesia terutama dan orang-orang terdekat kita. Ibu Yeni Dewi Siagian, Dr. Taufik, Dr. Dito Anurogo, saya Ayu dari Telinga Indonesia Podcast mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa nanti di topik berikutnya. Oke, terima kasih, sehat-sehat semuanya. Salam sehat. Oke Dok, yuk. Oke, waduh, Bu Ayu masih tarik napas terus nih. Oke. Pada dida, apea, pada dida, pada tudu papa pompe, pada pompe, papaya. Telinga Indonesia Podcast, The Real Story of Our Life.